Halo, teman-teman inspirasi. Pernah nggak kalian merasa kayak dunia terlalu sempit untuk mimpi yang besar? Seolah-olah semua orang cuma lihat siapa kamu hari ini. Tapi nggak ada yang mau percaya sama siapa kamu bisa jadi nanti. Kalau iya, kamu harus dengar cerita ini. Cerita tentang seorang cewek yang dipandang sebelah mata. Tapi akhirnya berdiri di panggung yang tak pernah ia bayangkan. Namanya Nadia Putri. Usianya 22 tahun. Seorang kasir di minimarket kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Rambutnya dikuncir sederhana, seragamnya kusam karena sering dicuci berkali-kali, dan wajahnya nyaris tak pernah dipoles makeup. Karena untuk sekadar membeli lip balm pun, dia harus berpikir 2 kali. Tapi jangan salah, di balik senyum sabarnya saat melayani pelanggan yang rewel, Nadia punya sesuatu yang orang lain sering lupakan. Mimpi. Nadia ingin jadi penyanyi. Bukan sekadar penyanyi, tapi penyanyi yang suaranya bisa menyentuh hati. Yang lagunya diputar di radio, dinyanyikan orang di karaoke. Dan suatu hari, bisa bikin orang bilang, itu Nadia. Dulu cuma kasir, sekarang bintang tiap malam. Selepas shift, dia latihan sendiri di kamar kosannya yang cuma 3x3 meter. Di antara tumpukan cucian dan kipas angin tua, suara pelan dari ponselnya jadi latar latihan vokalnya. Dia rekam suaranya, dengerin ulang, dan koreksi sendiri. Tak ada guru, tak ada mentor. Cuma mimpi dan tekad. Sampai akhirnya, suatu hari, datang kesempatan yang jadi titik balik. Audisi terbuka, pencarian bakat di Jakarta. Hadiah utamanya, kontrak rekaman dan single perdana. Nadia deg-degan, tapi dia tahu. Ini saatnya keluar dari bayang-bayang. Dia pinjam baju dari teman kos, dandan seadanya, dan berangkat naik Transjakarta. Di sepanjang jalan, dia bisikkan doa yang sama. Tuhan, walau aku bukan siapa-siapa, tolong beri aku satu peluang. Tapi teman-teman, bukannya panggilan lolos, Nadia justru ditolak mentah-mentah. Salah satu juri bahkan berkata dengan dingin, kamu nggak punya bintang. Suaramu biasa aja. Maaf, kamu bukan yang kita cari. Nadia pulang dengan mata sembab. Di halte, ia duduk lama. Menatap jalanan Jakarta yang bising, tapi terasa sangat sepi. Tapi kalian tahu apa? Di detik itu juga, Nadia bersumpah. Kalau mereka nggak bisa lihat aku hari ini, aku akan jadi seseorang yang nggak bisa mereka abaikan besok. Ini baru awal, teman-teman inspirasi. Perjalanan Nadia dari cewek rendahan menuju bintang baru saja dimulai. Sampai jumpa di Sen 2. Dan ingat, kadang penolakan adalah pintu rahasia menuju takdir yang lebih besar. Teman-teman inspirasi. Kadang penolakan itu nggak cuma menyakitkan, tapi bisa menghancurkan kepercayaan diri kita, sampai serpihannya bikin kita ragu untuk bermimpi lagi. 3 hari setelah audisi itu, Nadia seperti kehilangan cahaya. Ia tetap bekerja di minimarket, tetap tersenyum ke pelanggan, tapi ada yang hilang dari tatapannya. Ia tak lagi menyanyi di kamar kos. Ponselnya yang biasa memutar musik kini diam, seperti hatinya. Beberapa teman kerjanya sempat bertanya, Nat, kok tumben kamu nggak nyanyi-nyanyi lagi di gudang? Tapi Nadia cuma tersenyum dan bilang, lagi capek aja. Malam itu, setelah shift malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Nadia pulang dengan sepatu basah dan ujung celana yang kotor. Di depan kos, dia melihat Bu Sari, ibu kosnya yang tua, sedang kesulitan membetulkan selang bocor. Tanpa banyak bicara, Nadia langsung membantu. Dengan tangan dingin dan baju basah kuyup, ia menggulung selang dan membantu mengikatnya. Setelah itu, Bu Sari duduk bersamanya di tangga kos yang sempit. Kamu kelihatan lesu, Nak, kata Bu Sari sambil menyeruput teh hangat. Nggak apa-apa, Bu. Jawab Nadia pelan. Kamu nyanyi lagi dong. Ibu kangen suara kamu. Buat apa, Bu? Suara saya katanya biasa aja. Saya bukan siapa-siapa. Bu Sari tersenyum. Senyum khas orang tua yang sudah lama melihat pahit manis hidup. Dulu ibu punya anak perempuan. Namanya Siska. Cita-citanya jadi penari. Tapi dia malu. Takut dibilang kampungan, takut gagal. Sampai akhirnya dia beneran gak pernah coba.
Sekarang, tanya Nadia pelan. Sekarang, dia cuma nonton orang lain menari di TV, sambil nyesel. Kata-kata itu membekas di hati Nadia. Dalam diamnya malam, dengan hujan yang perlahan mereda, Nadia bangkit dari tangga kos. Ia masuk ke kamar, menyalakan ponsel, dan membuka rekaman lamanya. Suara dirinya yang dulu masih terdengar, walau gemetar, ia memejamkan mata. Lalu mulai menyanyi, pelan, penuh luka. Tapi kali ini, lebih jujur dari sebelumnya. Suara itu bukan suara bintang panggung, tapi suara seorang gadis yang belum mau menyerah. Dan, entah kenapa, itu terdengar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teman-teman inspirasi dari luka, kadang lahir kekuatan. Dan dari kekuatan itu, peluang baru bisa muncul. Esok harinya, seseorang secara tak sengaja mendengar Nadia menyanyi di Instagram story temannya. Dan orang itu bukan orang biasa. Siapa dia? Dan kenapa dia tertarik pada suara biasa seperti Nadia? Teman-teman inspirasi, kadang hidup itu lucu. Saat kita merasa nggak ada yang peduli, ternyata semesta diam-diam memperhatikan kita. Kadang suara yang kita kira tenggelam, justru sedang didengar oleh seseorang yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, Nadia sudah kembali bekerja. Minimarket mulai ramai. Seorang anak SMA datang, beli kopi sachet dan roti. Seorang bapak-bapak minta pulsa. Dan Nadia tetap tersenyum, walau hatinya masih campur aduk. Di tempat lain, seorang pria berusia 30-an duduk di ruang kerjanya di bilangan Kemang. Namanya Raka Wirawan, seorang music producer independen. Dulu dia sempat terkenal membentuk grup vokal viral lewat YouTube. Sekarang, dia lebih banyak jadi pengamat dan mentor talenta baru. Saat sedang scroll santai di Instagram, dia melihat repost story dari seorang temannya. Video pendek 15 detik yang memperlihatkan seorang gadis bersuara merdu menyanyi di kamar kos. Siapa ini? Gumam Raka sambil mengulang videonya. Suara itu tidak sempurna, tapi jujur, dalam, punya rasa. Raka buka profil si pengunggah, lalu klik akun yang ditandai, @nadiaputri222. Profil Nadia sederhana. Tak ada foto glamor, hanya gambar dirinya sedang kerja di kasir, dan beberapa video cover lagu yang hanya di-like segelintir orang. Raka terpaku. Lalu tanpa pikir panjang, dia mengirim pesan DM. Hai Nadia, aku Raka. Produser musik, aku dengar kamu nyanyi di story temenmu. Suaramu menyentuh, kamu tertarik untuk ngobrol soal musik. Nadia yang sedang istirahat makan siang, awalnya tak percaya. Bercanda ya, ini akun fake, tulisnya. Raka balas, kalau kamu ragu, boleh cek YouTube-ku. Raka Wirawan Project. Aku serius. Nadia buka YouTube, dan benar. Nama Raka sudah dikenal, dan dia memang punya banyak proyek musik. Tangan Nadia gemetar. Untuk pertama kalinya, seseorang yang bukan dari dunia sekitarnya melihat potensi dalam dirinya. Malamnya, mereka video call singkat. Raka ingin mendengar langsung suara Nadia. Dengan gugup, Nadia menyanyikan satu lagu pendek. Suaranya masih terdengar pelan, tapi ada ketulusan yang membuat Raka yakin. Nat, kamu nggak perlu jadi sempurna sekarang, tapi kamu punya sesuatu yang enggak semua orang punya. Rasa, dan rasa itu bisa kita bentuk jadi karya. Raka menawarkan latihan vokal online seminggu sekali. Gratis. Sebagai pertukaran, Nadia harus berani rekam satu video setiap minggu dan upload ke Instagramnya sendiri. Teman-teman inspirasi, kesempatan kadang datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tantangan. Dan tantangan itulah yang akan menunjukkan apakah kita siap atau menyerah lagi. Nadia melihat layar ponselnya lama, lalu menatap dirinya di cermin. Dengan suara pelan, dia bilang, "Oke mas, saya terima tantangannya." Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Tapi, jalan menuju panggung masih panjang. Dan tantangan terberat belum datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Teman-teman inspirasi, kita sering berpikir, musuh terbesar datang dari luar. Tapi kadang, yang paling menghancurkan justru suara kecil dalam diri kita sendiri. Suara yang bilang, kamu nggak cukup. Kamu nggak pantas. Buat apa coba?
3 minggu berlalu sejak Nadia mulai latihan dengan Mas Raka. Setiap malam, ia ikut sesi virtual selama 45 menit, belajar kontrol napas, vibrasi, dan ekspresi. Ia juga mulai konsisten mengunggah satu video cover lagu ke Instagramnya setiap minggu. Tapi, seperti biasa, dunia maya tak selalu ramah. Komentar pertama yang masuk, suaranya biasa aja, sok artis. Ngapain upload, mending kerja aja bener. Kasir nyanyi? Serius? Nadia membaca komentar-komentar itu malam-malam, sambil tiduran di kasur tipisnya. Matanya berkaca-kaca. Ia hampir menghapus semua videonya. Hampir. Tapi tepat saat jempolnya ingin menekan tombol delete, sebuah pesan masuk. Kak Nadia, aku bukan siapa-siapa juga. Tapi waktu aku dengar suara kakak, entah kenapa hati aku tenang. Makasih ya. Jangan berhenti nyanyi. Itu dari seorang follower bernama Rani, seorang perawat muda dari Bekasi yang mengaku sering stres di ruang IGD. Nadia menutup matanya, lalu menghapus air matanya. Dalam hatinya, suara ragu berkata, tapi kamu gak cukup bagus. Tapi kini ada suara lain yang mulai menyahut. Tapi aku belum menyerah. Keesokan harinya, Nadia bertemu Mas Raka di sebuah coworking space di Cikini. Ini pertama kalinya mereka bertemu langsung. Raka menyodorkan secarik kertas. Nih, coba nyanyikan lagu ini. Liriknya aku buat khusus buat kamu. Judulnya, Langit yang Sama. Tentang orang biasa yang punya mimpi besar. Nadia membaca liriknya perlahan, dan matanya berkaca-kaca. Kenapa Mas percaya sama saya? Raka tersenyum. Karena kamu nyanyi bukan buat pamer. Kamu nyanyi buat nyentuh. Dan itu yang dicari banyak orang sekarang. Hari itu, Nadia menyanyikan lagu itu untuk pertama kalinya. Masih belum sempurna, tapi setiap baitnya terasa hidup. Raka merekam dan mengunggah potongan videonya di akun YouTube-nya. Video itu sederhana. Tak ada lighting mahal. Tak ada kamera profesional. Hanya Nadia, suara tulusnya, dan lirik tentang harapan. Narator, teman-teman inspirasi. Perjalanan belum selesai. Tapi Nadia kini sudah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Ia belum bintang, tapi ia mulai bersinar. Tapi ingat, semakin terang cahaya, semakin besar bayangan yang mengikutinya. Teman-teman inspirasi. Kadang, orang yang paling kita percaya justru yang pertama meremehkan. Dan saat kita mulai naik, mereka yang paling cepat menarik kita turun. Kenapa? Karena tidak semua orang senang melihat kita berubah jadi versi terbaik diri kita. Beberapa minggu setelah video Langit yang Sama diunggah oleh Raka, angka penontonnya perlahan naik, dari ratusan menjadi ribuan. Komentar-komentar mulai berubah. Merinding, sumpah. Nggak nyangka suara sepolos ini bisa ngena banget. Aku ulang video ini 5 kali dan masih nangis. Nadia nggak pernah menyangka akan mendapatkan respon seperti itu. Tapi, di balik layar, ada yang memperhatikannya dengan rasa tidak nyaman. Vina, teman kos satu kamar yang selama ini selalu terlihat mendukung. Vina dan Nadia sudah sekamar hampir 2 tahun. Mereka saling curhat, saling pinjam makeup, bahkan berbagi mie instan di akhir bulan. Tapi, sejak nama Nadia mulai muncul di komentar YouTube dan Instagram, Vina mulai berubah. Awalnya hanya sindiran kecil. Wah, selebgram nih sekarang. Udah gak butuh teman miskin kayak aku ya. Yakin tuh produser bukan modus? Nadia tertawa, mencoba anggap bercanda. Tapi hatinya tahu, ada nada iri di balik kata-kata itu. Puncaknya terjadi saat Nadia mendapati bahwa salah satu video latihan vokalnya yang belum jadi, yang ia rekam diam-diam di kamar, telah disebar di akun gosip kecil di TikTok. Dengan caption menyakitkan, mau jadi artis, suara masih kayak ayam pilek, dan yang lebih menyakitkan, video itu hanya bisa diakses dari ponsel Nadia atau Vina. Nadia langsung menegur Vina. Kamu yang upload, Vin? Serius, Nat? Kamu nuduh aku? Video itu cuma ada di 2 HP. Kamu bilang sendiri kemarin sempat buka folder aku. Vina terdiam, lalu akhirnya berkata, aku capek lihat kamu dipuji-puji, padahal kita sama-sama cuma kasir. Tapi semua orang muji kamu seolah kamu pahlawan. Padahal dulu kamu juga buta arah, sama kayak aku. Suasana kamar, kos sunyi.
Nadia menatap Vina dan pelan-pelan berkata, "Aku nggak pernah niat ninggalin siapapun. Aku cuma pengen punya hidup yang lebih dari sekadar cukup." "Apa salahnya?" Vina menahan air mata, tapi tak menjawab. Nadia keluar dari kamar, duduk di tangga kos sendirian. Di tangannya, ponsel terus berdenting, DM yang masuk, notifikasi komentar, dan panggilan dari Mas Raka. Tapi hatinya berat. Teman-teman inspirasi, saat kamu naik, bukan cuma tantangan yang bertambah. Kamu juga akan kehilangan orang yang dulu berjalan bersamamu. Tapi bukan karena kamu jahat, tapi karena tidak semua orang siap melihatmu bersinar. Malam itu, Nadia menulis di notes-nya, "Aku nggak akan berhenti, tapi aku juga nggak akan lupa rasa sakit ini. Karena ini bagian dari harga menuju mimpi." Dan esok harinya, ia memutuskan pindah kos. Meninggalkan kenangan, meninggalkan luka. Tapi luka itu akan ia bawa sebagai bahan bakar. Desain 6, Nadia akan mendapat tawaran besar pertamanya. Panggung nyata, tapi mampukah dia berdiri di atasnya? Atau justru panggung itu akan membuatnya kembali jatuh? Jangan kemana-mana, teman-teman inspirasi. Cerita kita baru sampai setengah jalan. Dan cahaya Nadia belum selesai bersinar. Teman-teman inspirasi, panggung pertama itu kayak cinta pertama. Deg-degan, penuh harap, tapi juga rawan luka. Dan kadang, suara keraguan dalam hati bisa lebih memekakkan daripada sorak-sorai penonton. 2 bulan sejak Nadia mulai latihan dengan Mas Raka. Lagu Langit yang Sama sudah menembus 100.000 views di YouTube dan mulai diulas oleh akun-akun musik independen. Salah satu komunitas seni di Jakarta Selatan, Kreasi Bebas, mengundang Nadia untuk tampil di event musik mingguan mereka di Taman Ismail Marzuki. Acaranya tidak besar, hanya 100-an orang penonton, tapi disinilah talenta-talenta baru sering dilirik oleh label atau media. Mas Raka menelpon Nadia malam sebelumnya. "Besok kamu nyanyi di slot ketiga, 1 lagu cukup. Bawain Langit yang Sama. Jangan pikirin viral, pikirin rasa." Nadia mengangguk pelan. "Tapi Mas, aku takut." "Nat, semua orang hebat pernah takut. Tapi bedanya, mereka tetap maju meski takut." Malam itu, Nadia mencoba tidur, tapi pikirannya penuh suara-suara. Kalau aku fals gimana? Kalau mereka nggak suka? Kalau aku lupa lirik? Kalau aku gagal lagi? Pagi harinya, ia mengenakan blus putih sederhana dan celana hitam. Tidak ada make up mencolok. Hanya lip balm dan bedak tabur. Ia ingin tetap jadi dirinya. Bukan bintang yang dibuat-buat, tapi bintang yang lahir dari kejujuran. Sampai akhirnya, panggung itu menantinya. Lampu panggung tidak terang-terang amat, mic-nya sedikit berderak. Tapi saat namanya dipanggil dan langkah kakinya menyentuh lantai panggung kayu, jantung Nadia berdegup kencang. Penonton diam. Beberapa masih sibuk dengan HP. Tapi Nadia memejamkan mata dan menarik napas. Lagu pun dimulai. Aku berjalan di bawah langit yang sama. Tapi tak semua mata lihat arah yang kupilih. Suara Nadia gemetar di bait pertama. Tapi di bait kedua, dia mulai menemukan nadanya. Wajah-wajah penonton mulai menoleh. Beberapa mengangkat kepala. Dan ketika dia mencapai bagian ref, seseorang di tengah penonton mulai bertepuk tangan. Disusul yang lain dan air mata Nadia jatuh, tapi bukan karena takut, karena rasa itu akhirnya tersampaikan. Lagu selesai, sunyi, lalu tepuk tangan menggema, tidak meriah, tapi tulus, dan bagi Nadia, itu cukup untuk menyiram benih harapan dalam dirinya. Setelah turun panggung, Mas Raka menepuk pundaknya. "Nat, kamu udah siap? Siap buat apa, Mas?" "Siap masuk dapur rekaman." Teman-teman inspirasi. Hari itu, Nadia nggak hanya menaklukkan panggung, tapi juga menaklukkan rasa takut dalam dirinya. Karena sesungguhnya, panggung bukan tempat untuk sempurna, tapi tempat untuk jujur. Namun, perjalanan ini masih jauh dari akhir. Karena ketika nama mulai dikenal, dunia mulai berubah. Ada pujian, tapi juga ada jebakan. Dan Nadia akan segera tahu, tidak semua cahaya itu hangat. Kita lanjut di scene 7.
di mana dunia showbiz mulai membuka wajah aslinya. Siapkah Nadia menjaga mimpinya tetap murni? Teman-teman inspirasi, cahaya popularitas itu seperti lampu panggung, terang, hangat, tapi juga menyilaukan. Dan ketika kamu mulai terlihat, akan ada banyak tangan yang mencoba menarikmu ke dalam dunia yang tak selalu seindah layar kaca. 3 minggu setelah penampilannya di Taman Ismail Marzuki, nama Nadia mulai disebut-sebut di berbagai media musik indie. Salah satu klipnya bahkan viral di TikTok, digunakan sebagai back sound oleh ratusan kreator. DM-nya dipenuhi pesan-pesan. Sebagian fans, sebagian tidak jelas. Satu di antaranya datang dari akun centang biru, @aryaprasetya_. Seorang talent manager 35 tahun, cukup dikenal di kalangan label-label besar. Nadia, saya tertarik banget dengan suara kamu. Saya mewakili label Magnolia Records. Kita bisa bantu karir kamu naik ke level berikutnya. Rekaman, branding, bahkan masuk TV. Tertarik ngobrol? Nadia kaget, lalu konsultasi ke Mas Raka. Tapi Mas Raka hanya menjawab dengan tenang. Kamu yang putuskan, Nat. Tapi ingat, bukan semua yang bersinar itu emas. Ada lampu sorot, tapi ada juga api yang membakar. Nadia akhirnya memutuskan untuk bertemu Arya di sebuah kafe elite di Senopati. Suasananya mewah, kontras dengan kesederhanaan yang selama ini ia kenal. Arya datang dengan jas rapi, senyum percaya diri, dan kalimat manis penuh janji. Nadia, kamu punya potensi, tapi kita harus poles dikit, mulai dari style, konten, sampai attitude di kamera. Dan nama Nadia Putri terlalu pasaran. Gimana kalau kita ubah jadi Naya? Nadia terdiam. Dan satu lagi, lanjut Arya, tolong jangan unggah video nyanyi dari kamar sempit lagi. Itu nggak jual. Kita harus bangun citra bintang Nadia menggenggam sendok kecil di tangannya. Suaranya pelan. Tapi itu aku, Mas. Aku nggak pengen pura-pura. Arya tersenyum miring. Di dunia ini, Nat, semua orang pura-pura. Tinggal pilih kamu mau pura-pura miskin atau pura-pura sukses. Kalimat itu mengendap lama di telinga Nadia. Sepulang dari pertemuan itu, Nadia duduk lama di kamar kos barunya, ditemani suara hujan di luar jendela dan lampu kamar 10 watt. Ia menatap cermin, lalu berkata pada dirinya sendiri, kalau aku harus jadi orang lain buat sukses, mungkin sukses itu bukan buatku. Ia lalu mengirim pesan ke Mas Raka. Mas, aku tolak tawaran Arya. Aku mau jalan sama Mas Raka terus. Pelan-pelan gak apa-apa, asal tetap jadi aku. Mas Raka membalas cepat. Itu keputusan terpenting dalam karier kamu, Nat. Dan kamu baru lulus ujian pertama sebagai seniman. Teman-teman inspirasi, ketika dunia menawari kita jalan pintas, kadang godaannya besar. Tapi memilih jalan jujur, meski lambat, selalu membuat langkah terasa ringan. Nadia mungkin belum jadi bintang besar, tapi hari itu ia menang besar dalam pertarungan nurani. Dan kemenangan itu akan membawanya ke kejutan selanjutnya. Karena di scene 8, sebuah tawaran luar biasa datang dari tempat yang tak disangka-sangka. Dan itu akan membawa Nadia ke level baru. Tapi juga membuka luka lama yang belum sembuh. Teman-teman inspirasi, terkadang masa lalu datang bukan untuk menyakiti lagi, tapi untuk menguji apakah kita sudah cukup kuat untuk memaafkan. Karena sebelum naik ke tangga tertinggi, kita harus ringan dari beban dendam. Suatu pagi yang mendung, Nadia membuka email di ponselnya. Ada satu pesan dengan subjek, Invitation for Live Collaboration, Urban Vibe TV. Urban Vibe TV adalah saluran digital populer yang sering menampilkan kolaborasi antara musisi lama dan baru. Platform yang punya jutaan penonton. Nadia membacanya sambil mengernyitkan dahi. Isi pesannya singkat. Kami ingin mengundang Nadia Putri untuk tampil dalam segmen Bintang Naik Daun. Berduet dengan salah satu talent unggulan kami, Rani Rizky. Nadia terdiam. Rani Rizky. Nama itu memukul memorinya seperti ombak ke batu karang. Rani adalah cewek populer dari SMA Nadia dulu. Cantik, percaya diri, dan orang yang dulu pernah mempermalukannya di depan kelas gara-gara ikut lomba nyanyi dengan suara gemetar. Kamu tuh cocoknya nyapu, bukan nyanyi. Kalau bisa nyanyi,
Nggak mungkin tiap hari sendirian di pojok kantin. Dan sekarang, Nadia diminta berduet dengannya. Mas Raka membaca perubahan wajah Nadia saat mereka meeting. Nat, kamu nggak harus terima. Tapi, ini exposure besar. Yang penting, kamu tetap jadi kamu. Nadia tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu. Malam harinya, ia naik ke atap kos, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang seperti bintang jatuh tak pernah lelah. Ia menulis di buku kecilnya, "Kalau aku takut bertemu masa lalu, artinya aku belum selesai berdamai. Tapi kalau aku berani berdiri di sampingnya, artinya aku udah menang." Akhirnya, Nadia menjawab email itu. "Saya bersedia." Hari rekaman tiba. Nadia mengenakan dress biru langit polos, tanpa glamor berlebihan. Sementara, Rani datang dengan tim make up, stylist, dan sepatu berkilau. Mereka bertemu di ruang tunggu. Untuk beberapa detik, mata mereka bertatapan. Rani agak kaget, tapi tersenyum tipis. "Kamu Nadia ya?" "Iya, dulu kita satu sekolah." "Oh, iya. Maaf ya kalau dulu aku pernah agak nyebelin." Nadia hanya tersenyum. "Nggak apa-apa. Mungkin kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sekuat sekarang." Kalimat itu membuat Rani terdiam. Saat rekaman dimulai, mereka menyanyikan lagu duet bertema kekuatan dan harapan. Judulnya, Tak Ada Lagi Luka. Dan anehnya, suara mereka berpadu indah. Harmoni antara masa lalu dan masa kini. Antara yang pernah menyakiti dan yang pernah disakiti. Tayangan itu meledak di media sosial. Banyak yang terkejut dengan chemistry mereka. Banyak juga yang memuji ketulusan Nadia. Cewek ini keren banget, kalem, tapi kuat. Yang kayak gini, pantas jadi panutan. Teman-teman inspirasi, kadang cara terbaik untuk menang, bukan dengan membalas, tapi dengan membuktikan. Dan Nadia membuktikan bahwa orang yang dulu diremehkan bisa berdiri di tempat yang sama, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Tapi ingat, perjalanan belum usai, karena di scene 9, nama Nadia akan melejit ke titik tertingginya. Namun bersamaan dengan itu, muncul skandal besar yang mengancam semua yang sudah ia bangun. Teman-teman inspirasi, ketika seseorang mulai bersinar, bayangan akan ikut memanjang. Dan di balik setiap pencapaian, ada mereka yang ingin menjatuhkan. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak siap melihat kamu berhasil. 3 minggu setelah duet viralnya dengan Rani Rizky, nama Nadia Putri menjadi topik hangat. Ia diundang ke berbagai podcast, mulai mendapat endorsement lokal, bahkan masuk dalam radar program musik TV nasional. Namun, saat puncak itu terasa begitu dekat. Satu postingan di akun gosip Instagram @siletjakarta mengubah segalanya. Viral, penyanyi baru Nadia Putri ternyata pernah jadi artis bayaran di kafe-kafe karaoke murahan, disertai foto blur seorang perempuan sedang menyanyi di tempat remang-remang, dengan caption miring dan komentar yang meledak-ledak. Pantes polos, ternyata modus. Cewek rendahan kok mau jadi diva? Ngacan apa? Wajah Nadia membeku saat membaca itu. Tangannya gemetar, matanya panas, padahal itu bukan dia. Foto itu memang mirip, tapi bukan dirinya. Namun netizen sudah terlanjur memvonis. Timeline-nya penuh komentar jahat. Beberapa brand membatalkan kerjasama. Dan undangan podcast mendadak dibatalkan sepihak. Mas Raka datang ke kos Nadia, membawa kopi dan diam sejenak. "Kamu bisa buktikan itu bukan kamu. Kita bisa bawa ke pengacara." Tapi Nadia hanya menatap jendela. "Kalau aku sibuk membantah semua tuduhan, aku bisa kehilangan arah." Beberapa hari berlalu, Nadia menghilang dari media sosial. Ia kembali ke tempat awalnya menulis lagu. Bangku taman kecil di belakang gang. Di sana, ia menangis diam-diam, tapi tidak untuk menyerah. Air matanya berubah, jadi lagu baru, yang ditulisnya sendiri. Judulnya, Benar Tanpa Bukti. Lagu itu ia rekam dari kamar kosnya, tanpa mic mahal, tanpa editan. Hanya suara mentah, jujur, dan patah. Ia unggah ke YouTube
dengan caption, "Aku nggak bisa paksa kalian percaya, tapi aku bisa tunjukkan bahwa aku masih di sini. Menyanyi bukan menyakiti." Video itu viral, tapi bukan karena teknik vokalnya, melainkan karena keberaniannya untuk tidak melawan dengan kebencian. Salah satu komentarnya berbunyi, "Aku dulu korban fitnah juga, tapi ngelihat Nadia tetap berdiri, bikin aku percaya. Kebenaran itu memang lambat, tapi pasti nyusul." Tak lama kemudian, akun gosip yang pertama kali menyebarkan foto itu menghapus unggahannya dan meminta maaf. Ternyata, foto tersebut milik orang lain dengan wajah mirip. Dan Nadia sama sekali tidak terkait. Nama Nadia pulih. Bahkan justru semakin kuat. Karena dari skandal itu, ia tumbuh dan membuat banyak orang merasa tak sendiri. Teman-teman inspirasi, kadang kamu harus jatuh dulu untuk tahu siapa yang benar-benar percaya. Dan kadang kamu harus disakiti publik supaya bisa menyembuhkan lebih banyak orang. Tapi perjalanan Nadia belum usai karena di Skin 10 ada kejutan terbesar. Tawaran tampil di konser nasional, tapi hanya jika dia siap meninggalkan sosok yang selama ini ia perjuangkan. Teman-teman inspirasi, setiap langkah menuju mimpi besar pasti ada pilihan. Dan di antara pilihan itu ada yang menguji. Apakah kamu siap mengorbankan apa yang paling kamu cintai untuk meraih apa yang diinginkan orang banyak? Setelah skandal yang akhirnya reda, Nadia kembali mendapatkan banyak tawaran. Tak hanya dari fans, tapi juga dari label-label besar. Namun tawaran kali ini datang dengan satu syarat besar. Magnolia Records, label terbesar yang mengelola artis-artis papan atas, mengundangnya untuk menandatangani kontrak eksklusif. Mereka menawarkan tur konser besar di seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Namun, ada satu hal yang membuat Nadia ragu. Mereka ingin Nadia mengubah citra musik yang telah ia bangun. Kita ingin Nadia jadi bintang pop yang bisa dijual di semua platform, musik, fashion, bahkan iklan. Citra Nadia Putri yang sederhana sudah bagus, tapi kita butuh lebih. Kamu harus tampil lebih glamour, lebih komersial. Gaya hidup girl next door itu sudah usang. Nadia diundang untuk menandatangani kontrak. Tapi ia merasa ada yang hilang. Di sisi lain, Mas Raka datang ke kos Nadia, membawa secangkir teh hangat dan senyum penuh arti. "Nat, ini langkah besar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap dalam dunia yang terlalu banyak mengatur siapa kamu. Jalan ini mungkin lebih lambat, tapi lebih punya makna. Jangan sampai kamu kehilangannya." Nadia mendengarkan penuh perhatian. Meski ada bagian hatinya yang meragukan. Namun ketika hari penandatanganan kontrak tiba, Nadia mendapatkan telepon dari Ibu Lina, ibu angkat yang selalu memberinya semangat di masa-masa sulit. "Nadia, kamu tahu, kamu itu sudah membuat banyak orang bangga. Tidak perlu jadi orang lain hanya untuk dikenal. Kalau kamu bahagia dengan apa yang kamu lakukan, lanjutkan saja. Jangan biarkan orang lain mendikte kamu." Kata-kata itu menghantui Nadia sepanjang malam. Ia termenung di balkon kosnya, menatap bintang-bintang Jakarta yang tak pernah secerah yang ia bayangkan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk datang ke kantor Magnolia Records dengan hati yang penuh pertanyaan. Di ruang pertemuan, saat kontrak sudah terletak di meja, Nadia menghela napas panjang. "Saya ingin tetap jadi diri saya. Kalau saya harus berkorban apa yang saya percayai, lebih baik saya tetap di jalur yang saya pilih. Saya ingin membuat musik yang saya cintai, bukan sekadar untuk dijual." Mereka terdiam. Manajer dari Magnolia terlihat kecewa, namun menghormati keputusan Nadia. Kontrak itu diletakkan begitu saja di atas meja. Teman-teman inspirasi, terkadang jalan menuju sukses tidak selalu mulus. Kadang kita harus memilih untuk bertahan pada prinsip kita, meski itu berarti melepaskan peluang besar. Nadia tidak menandatangani kontrak itu. Dan walau banyak orang menganggapnya sebagai keputusan yang gegabah, ia merasa lebih bebas. Ia memilih untuk tetap menyanyi dengan caranya sendiri, melawan arus yang menginginkannya berubah. Namun, di balik keputusan itu, Nadia menemukan kebahagiaan yang lebih besar, kejujuran dalam dirinya sendiri. Karena di scene 11, Nadia akan menghadapi keputusan yang lebih besar lagi. Apakah dia akan memilih cinta yang hadir begitu mendalam, atau tetap fokus mengejar mimpinya sendiri? Teman-teman inspirasi,
Ketika kamu berdiri di puncak, terkadang dunia itu bisa sangat sunyi. Ada banyak suara yang memanggil, tapi hati kita hanya bisa mendengar satu suara. Suara yang akan membawa kita memilih. Sejak kejadian di kontrak dengan Magnolia, Nadia lebih sering berbicara dengan Raka. Mas Raka, yang selama ini menjadi mentor sekaligus sahabat, mulai menunjukkan perhatian lebih. Dan Nadia, yang selalu merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar hubungan profesional, mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak pernah mengatakan apa-apa, tapi di matanya, Nadia bisa melihat rasa yang sama. Suatu malam setelah rekaman, mereka duduk di kafe kecil dekat studio. Lampu-lampu temaram dan suara hujan di luar menciptakan suasana yang tenang. Mas, aku pernah mikir, kenapa ya kita bisa ketemu? Kenapa bisa jadi kayak gini? Nadia bertanya, sedikit cemas, tapi juga ingin tahu. Karena kamu punya mimpi, Nat, jawab Raka sambil tersenyum lembut. Dan aku ada di sini untuk bantu kamu mencapainya. Tapi, aku rasa aku lebih dari sekadar belajar darimu. Nadia melanjutkan dengan suara rendah. Aku tahu, Nat. Aku juga rasa begitu. Raka menatapnya dengan tatapan serius. Tapi, kamu takut kan? Takut jika ada sesuatu yang berubah. Nadia mengangguk. Matanya berbinar dengan perasaan campur aduk. Iya, takut semuanya jadi beda. Aku takut aku kehilangan jalan aku. Raka terdiam, lalu menghela napas panjang. Kadang kita harus berani memilih antara cinta atau mimpi. Kalau kamu memilih aku akan selalu ada untuk mendukung mimpi kamu. Tapi kalau kamu memilih mimpimu, aku gak akan pergi. Mas, Nadia hanya bisa menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Perasaan itu bukan sekadar tentang karier atau kesuksesan. Ini tentang memilih jalan yang akan membuat hati tenang. Memilih orang yang akan selalu ada. Meskipun itu bisa mengubah segalanya. Nadia mengalihkan pandangannya, memandang hujan yang semakin deras. Hatinya berdebar keras. Apakah ia bisa memilih antara dua hal yang begitu berarti baginya? Pada keesokan harinya, Nadia bertemu dengan Ibu Lina untuk makan siang. Setelah banyak berbicara tentang karier, Nadia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan jujur. Ibu, aku bingung. Aku bisa saja sukses dan jadi terkenal. Tapi aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih penting. Cinta. Ibu Lina tersenyum, kemudian mengelus tangan Nadia dengan lembut. Nadia, sukses itu nggak selalu tentang banyaknya prestasi yang kamu capai. Tapi bagaimana kamu merasa dalam perjalanan itu? Cinta itu bukan hal yang menghalangi kariermu, tapi justru membuat perjalanan itu lebih indah. Kalau kamu merasa Raka adalah orang yang tepat, mungkin saatnya kamu mengizinkan dirimu untuk mencintainya. Nadia terdiam, merenungkan kata-kata Ibu Lina. Teman-teman inspirasi, cinta bukanlah penghalang untuk mimpi. Kadang, ia justru menjadi alasan kita untuk terus maju. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, kita berjuang bersama. Di saat yang sama, Nadia tahu bahwa tidak ada keputusan yang mudah. Namun akhirnya, di sebuah malam yang tenang, saat Raka menunggu di depan pintu kosnya dengan senyum penuh harapan, Nadia melangkah keluar dan berkata, Mas Raka, aku memilih kita. Aku memilih cinta ini, dan aku ingin kita jalani bersama. Sambil tetap mengejar mimpi. Kadang, pilihan itu tidak harus mengorbankan satu dengan yang lain. Kadang, kita bisa memilih untuk mencintai dan tetap mengejar apa yang membuat kita hidup. Namun, kisah ini masih jauh dari selesai. Karena, di scene 12, keputusan Nadia dan Raka akan menghadapi ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga cinta yang mereka bangun bersama. Teman-teman inspirasi, setiap perjalanan punya ujung, namun itu bukan akhir. Ujung itu adalah tempat kita berdiri, melihat kembali jalan yang telah kita tempuh, dan bertanya pada diri kita, apakah aku sudah menjadi diri aku yang sebenarnya? Setelah keputusan besar itu, Nadia dan Raka memulai perjalanan mereka bersama, baik di dunia musik maupun dalam hubungan pribadi. Tapi, seperti yang selalu terjadi dalam hidup, tantangan tidak pernah berhenti datang. Nadia terus menciptakan musik yang mewakili jati dirinya,
sementara Raka tetap setia mendampinginya, memberikan dukungan tanpa syarat. Mereka membangun sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketenaran. Mereka membangun kepercayaan. Pada suatu malam, di panggung besar konser musik pertama Nadia yang diadakan di Jakarta, ia melihat ribuan penonton yang memadati arena. Nadia berdiri di sana, di bawah cahaya lampu sorot, dengan mikrofon di tangannya. Namun, jauh di dalam hatinya, Nadia tahu bahwa sorotan terbesar bukan pada panggung, bukan pada penonton, tapi pada dirinya sendiri. Ini adalah musikku, ini adalah perjalananku. Aku memilih untuk tetap jadi diri sendiri, gumam Nadia sambil melangkah maju. Konser itu sukses besar, tetapi lebih dari itu, ia berhasil menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih indah dari menjadi diri sendiri, dan bahwa perjalanan untuk menemukan jati diri adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Dengan dukungan dari orang-orang yang mencintainya, seperti Raka, Ibu Lina, dan Mas Raka, Nadia tidak hanya menjadi bintang di dunia musik, tapi juga bintang dalam kehidupan nyata. Ia membuktikan bahwa bisa menjadi bintang tanpa kehilangan diri sendiri, dan bahwa cinta, meskipun sering diuji, bisa menjadi kekuatan besar yang memberi kita tujuan yang lebih besar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Nadia adalah ini. Tidak ada kesuksesan yang sejati tanpa menjadi diri sendiri. Dalam dunia yang penuh tekanan untuk mengubah diri agar diterima, tetap setia pada prinsip dan nilai diri adalah langkah yang paling berharga. Cinta bukanlah penghalang untuk mengejar mimpi. Justru cinta bisa menjadi kekuatan yang membantumu menghadapinya dengan lebih kuat dan lebih tegar. Setiap tantangan, baik itu skandal atau kegagalan, adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya. Yang penting bukan bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan belajar dari pengalaman itu. Kehidupan adalah tentang memilih antara peluang besar dan apa yang membuat kita bahagia. Kadang, pilihan itu datang dengan pengorbanan. Tapi pengorbanan itulah yang memberi kita kebahagiaan sejati. Teman-teman inspirasi, mimpi itu mungkin dimulai dengan ragu, dengan rasa takut, dengan cemas. Tapi kalau kita terus berjalan, kita akan sampai di tempat yang tak pernah kita bayangkan. Tempat di mana kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan mungkin di sana kita akan menemukan lebih dari yang kita cari. Mari kita terus berjalan, terus berjuang, dan terus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan biarkan apapun menghalangimu untuk mengejar mimpimu. Jika kamu merasa terinspirasi oleh perjalanan Nadia, mari bagikan cerita ini dengan teman-temanmu. Siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan dorongan untuk tetap percaya pada dirinya. Teruslah berjuang, teman-teman inspirasi.